saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Ibu Nayanti selaku CDT dari sekolah kita, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang sudah hadir. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih hadir di tempat ini memenuhi undangan guru kita, CDT kita, menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif yang dimana materi ini adalah salah satu materi atau modul yang dipelajari oleh calon guru penggerak di pembelajaran guru penggerak di angkatan 7. Oleh karena itu kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami jelaskan sebelum kita lanjut pada selanjutnya. Memang kegiatan ini kegiatan yang merupakan yang diharuskan oleh materi fasilitator dengan pendampingan merupakan aksi nyata terakhir dari modul 1.4. Modul 1.4 yakni budaya positif, dan ini merupakan hal yang perlu dilaksanakan diawali dengan sosialisasi pada kita semua, dan nantinya diharapkan nanti ada penerapan kepada di sekolah kita masing-masing, baik di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebelum Ibu yang akan mengadakan sosialisasi budaya positif, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru, baik tenaga pendidikan maupun tenaga administrasi yang serta hadir pada pertemuan sosialisasi, yaitu mari kita sama-sama mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh guru penggerak kita yang ada di SD Persatuan sebagai bukti aksi nyata bahwa guru penggerak sudah ada kegiatannya, yaitu mengadakan sosialisasi dengan aksi nyatanya, yaitu budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Adapun hal-hal yang dipaparkan oleh guru penggerak kita, yaitu mengenai sebentar, dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas, sehingga dalam penerapan tahun ajaran baru, yaitu kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dengan tidak menunggu lagi ada pelatihan. Nanti mari kita bisa sama-sama di HP kita masing-masing, sudah ada semua modul-modul yang akan dipelajari nantinya di kelas. Untuk itu saya harapkan kepada kita semua agar memperhatikan
menyampaikan apa yang sudah dipaparkan sebentar oleh Ibu Munayanti, sehingga pelaksanaan di kelas kita sudah tidak ada. Adapun itu ada hal-hal yang barangkali belum kita paham, bisa kita berkolaborasi dengan guru penggerak, yaitu teman kita sendiri, sehingga apa yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, mari kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada lagi untuk kita menunggu pelatihan, karena itu sudah ada semua di akun kita masing-masing yang kita buka. Jadi kalau ada hal-hal yang belum kita pahami, mari harusnya kita segan-segan menanyakan kepada teman kita. Walaupun Ibu Munayanti dia lebih muda dari atau kita yang lebih tua dari dia, tidak usah segan-segan barangkali mau bertanya apa-apa, karena mari kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, demikian penyampaian saya pada pagi hari ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Soleh telah memberikan sambutan sekaligus penguatan kepada kita semua selaku guru tenaga pendidikan sekolah ini untuk merespon kegiatan di hari ini, karena kegiatan hari ini yang akan disampaikan Ibu Munayanti tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan kita semua. Karena itu saya kira akan disampaikan Pak Soleh positif sekali. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah sama-sama kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Munayanti tentang bagaimana budaya positif itu sebenarnya yang harus diterapkan di sekolah. Kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Munayanti. Ya, terima kasih kepada moderator dan kepala sekolah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Percontohan Toli-Toli dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah. Dengan dukungan beliaulah sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mana di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menghadiri undangan saya di ruangan ini. Dalam rangka sosialisasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Saya di sini di depan Bapak Ibu Guru sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli sekaligus mewakili SDN Percontohan, mempunyai tujuan untuk melakukan sosialisasi ini tentang budaya positif. Yang pertama, saya akan memberikan tujuan saya yang pertama, yaitu sudah tugas saya sebagai seorang guru penggerak untuk melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu Guru dari apa yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak, karena ilmu itu apabila tidak kita bagi, itu tidak akan bermanfaat. Jadi marilah kita di sini untuk berbagi sedikit apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Yang ketiga, saya ingin melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu Guru karena budaya positif ini akan kita lakukan atau kita terapkan di sekolah kita. Apabila cuma saya atau 1-2 orang yang akan melaksanakan budaya positif ini, tentunya tidak akan terlaksana dengan baik.
Sehingga saya ingin mengajak berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di SDN Percontohan. Di sini saya juga bukan bermaksud ingin mengajari atau menggurui Bapak Ibu guru yang sudah senior. Tapi saya di sini ingin kita sama-sama belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan kita demi sekolah kita. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Sebelum saya lanjut, mungkin Ibu Bapak Guru sudah tahu apa itu budaya positif. Mungkin sudah kita terapkan, tapi belum maksimal. Sekarang saya akan memaparkan yang tentang budaya positif. Ya, Ibu Bapak Guru, ini adalah saya. Ini guru perkenalkan ini dulu, mungkin ini Ibu Reti Abdullah, ini adalah fasilitator saya, dan pengajar praktik saya itu adalah Pak Haryanto SPD, guru SMP 5 Toli-Toli. Sebelum kita masuk di budaya positif, terlebih dahulu mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini Bapak Ibu Guru, tujuan yang dicanangkan oleh KHD itu yaitu kita tidak bisa merubah kodrat ya Ki Hajar Dewantara, yaitu kita hanya sebagai seorang guru itu hanya menuntun. Kita tidak bisa merubah kodrat anak-anak tersebut. Misalnya seperti kita menginginkan anak itu sebagai dokter yang bagaimana dulu? Kita sebagai seorang guru harus melihat apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Seperti KHD katakan bahwa diibaratkan sekolah itu adalah ladang atau kebun. Kita sebagai seorang guru hanya sebagai petaninya. Kalau kita ingin menghasilkan misalnya padi yang berkualitas, berarti kita sebagai seorang guru harus mencari tahu dulu bagaimana cara untuk menciptakan anak didik kita itu sebagai anak yang berkualitas. Misalnya kita contohkan, kita menanam padi. Kita memberikan pupuk yang misalnya pupuk yang dibutuhkan oleh padi untuk pupuk akar. Tapi kita memberikannya terlebih dahulu untuk pupuk buah. Itu kira-kira akan bagus tidak hasilnya Bapak Ibu Guru? Sudah itu. Berarti kita sebagai seorang guru harus melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan tanaman kita tersebut terlebih dahulu. Berarti kita harus melihat anak didik kita itu apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Saya lanjut dari tujuan pendidikan. Di sini ada latar belakang. Di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter sebagai
Iya, sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak yang mengikuti budaya yang tren atau budaya dari luar. Misalnya sekarang ini sudah tidak ada anak murid kita yang kalau pada zaman dahulu di zaman saya, kita itu untuk lewat saja di depan guru itu sudah sangat-sangat takut. Tapi sekarang anak-anak tidak mempunyai karakter seperti itu. Budaya di luar, banyak mereka melihat dari budaya-budaya luar, mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Seharusnya budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut yang diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah terutama guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Misalnya budaya positif, mungkin di sini kita di SD Percontohan sudah menerapkan seperti sebelum masuk berbaris di depan kelas dan salim kepada ibu guru, tegur sapa jika ada guru yang lewat. Selanjutnya kita masuk di budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya sebelumnya belum menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di modul ini. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya sudah mulai menerapkan di kelas saya terlebih dahulu, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah ada. Baru yang kedua, nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Misalnya kita luangkan waktu kita untuk misalnya menjemput anak-anak itu supaya mereka merasa gembira karena ibu gurunya sudah ada sebelum mulai pembelajaran kita sudah ada di kelas. Selanjutnya ya, di sini Ibu Bapak guru ada komponen utama budaya positif. Yang saya pelajari ini ada 7 di modul 1.4. Saya mempelajarinya itu sekitar 2 minggu, tapi di sini saya akan berbagi kurang lebih 1 jam ke depan lah. Ini ada 7 komponen perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keempat, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, mana dia? Posisi kontrol guru, keenam, keyakinan kelas, ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama itu kita lihat itu perubahan paradigma baru. Yang pertama ini Bapak Guru, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma harus dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini sudah kita sudah tahu semua juga bagaimana itu yang mandiri, berkebinekaan global. Di percontohan ini mungkin sudah diterapkan walaupun belum maksimal.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Tanpa perintah orang lain, nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita dengar kata disiplin ini, berarti sama dengan aturan. Banyak orang tua murid itu ingin memasukkan anaknya dengan di sekolah-sekolah yang mempunyai disiplin yang tinggi. Misalnya, tapi sebenarnya itu tidak menutupi bahwa itu akan baik karena setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda. Misalnya kita hanya tahu disiplin bahwa masuk atau keluar jam sekian, tapi kita tidak menanamkan nilai-nilai yang apa yang dia yakini bahwa itu adalah nilai kedisiplinan. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini pasti kita juga sebagai seorang guru sudah tahu, anak-anak kita pasti dia melakukan disiplin itu karena ada kontrol dari guru. Tidak ada yang mempunyai dari dalam diri mereka. Misalnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita pas melihat mereka membuang sampahnya di tempatnya, tapi kalau kita sudah tidak melihat, palingan mereka juga tidak akan membuang pada tempatnya. Berarti mereka belum mempunyai kesadaran bahwa apa yang kita arahkan kepada mereka bahwa kedisiplinan itu sangat penting bagi mereka, itu masih dari kontrol guru, bukan dari siswanya sendiri. Kita lanjut. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu digambarkan seperti piramida. Seorang manusia itu akan mengutamakan kebutuhan yang paling mendasar terlebih dahulu, baru kemudian meningkat pada kebutuhan selanjutnya secara berurutan. Hal ini dijelaskan oleh seorang pakar psikologi humanistik ternama Abraham Maslow. Kebutuhan mendasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan psikologi. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Di sini kalau kebutuhan psikologi itu seperti makan, pakaian, itu adalah kebutuhan psikologis. Dan kebutuhan rasa aman, misalnya seperti di sekolah. Kalau anak-anak itu sudah takut kepada gurunya, dia tidak rasa nyaman, apakah bisa anak-anak itu akan belajar dengan baik? Tentunya tidak. Maka kita sebagai seorang guru mungkin menerapkan rasa aman dulu sebelum kita memberi pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini yaitu seperti kebutuhan sosial itu dalam keluarganya itu harus ada berkecukupan, misalnya sudah rasa aman, apa itu sudah semuanya, baru akan dilanjutkan dengan kebutuhan sosial. Yang keempat itu penghargaan. Anak-anak itu sangat membutuhkan itu namanya penghargaan. Misalnya dia dapat 100. Kita harus memberikan kata-kata atau untuk menyemangati. Oh, bagus sekali kamu nak. Itu adalah hal-hal yang sederhana.
aktualisasi diri, yaitu aktualisasi diri ada memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan dirinya. Misalnya kita ada anak-anak yang tidak suka pelajaran matematika misalnya, tapi kita memaksakan mereka harus mengikutinya. Mungkin ada metode atau cara bagaimana pendekatan yang kita lakukan agar anak tersebut mau untuk belajar matematika. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dian Wosen dalam bukunya Restoring School Disc menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama itu menghargai, menghindari dan ketidaknyamanan. Yang pertama itu murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum dan ini termasuk motivasi intrinsik, yaitu dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini termasuk motivasi dari intrinsik juga. Misalnya anak-anak di kelas paling banyak anak-anak itu melakukan misalnya kita anak-anak di rumah harus rajin belajar. Itu bukan dari kelebihannya mereka dari kontrol kita, yaitu mendengarkan dari apa yang kita perintahkan, bukan dari diri mereka sendiri, karena ingin misalnya peringkat 1 atau mendapatkan hadiah. Itu biasa lebih banyak anak-anak mendapatkan motivasi intrinsik atau motivasi dari luar. Yang ketiga yaitu murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini termasuk motivasi intrinsik, maksudnya dari dalam diri. Biasa kita melakukan penjelasan kepada anak-anak. Kenapa kita, misalnya Ibu beri contoh. Kenapa kita memakai helm? Karena takut di sweeping atau razia. Sebenarnya kita tidak boleh menjelaskan untuk kenapa harus memakai helm itu karena takut sweeping. Seharusnya kita menjelaskan nilai dari misalnya memakai helm itu apa dulu? Melindungi diri. Itu melindungi diri itu sama dengan dalam kategori kesehatan, keselamatan. Seharusnya kita untuk memberikan gambaran kepada anak itu bukan karena takut di sweeping atau di razia. Seharusnya kita memberikan arahan kepada anak itu bahwa ini penting untuk keselamatan, bukan hanya memberikan pengetahuan bahwa itu memakai helm itu akan takut di sweeping atau di razia. Misalnya juga seperti kemarin COVID, kita menyuruh anak-anak untuk memakai masker, mengharuskan anak-anak tersebut untuk memakai masker. Kenapa kita suruh mereka memakai masker? Mereka hanya menggunakannya karena takut dimarah oleh gurunya. Sebenarnya kita harus menerapkan itu untuk kesehatan mereka juga agar tidak tertular oleh penyakit COVID-19. Selanjutnya, ya, saya dalam mempelajari 7 komponen ini yang paling saya suka di sini yaitu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kenapa? Karena saya banyak merasa tersentil, misalnya pribadi saya sendiri, saya sebelumnya itu sebagai guru yang seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum. Di sini seorang guru bisa menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti fisik misalnya kita langsung memukul
badan anak-anak. Kalau verbal itu misalnya perasaannya yang biasa kita melakukan hukuman kepada anak-anak. Kau yang paling tidak tahu, kau yang paling bodoh, itu melukai perasaan anak-anak tersebut. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat luka pada hati anak-anak itu akan berbekas. Misalnya, nak, ibu ini kamu tidak kasihankah kepada ibu? Ibu sudah berusaha memberikan pembelajaran kepada kamu, tapi kamu hanya bermain, atau tidak kita memberikan kepada anak-anak bahwa tidak kasihankah kamu kepada orang tuamu, nak? Orang tuamu menyekolahkan kamu, tapi kamu hanya di sekolah hanya bermain. Itu adalah kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Dia selalu akan mengingat bahwa dia ini tidak bisa membahagiakan gurunya maupun orang tuanya. Yang ketiga yaitu guru itu sebagai teman. Guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya kita juga tidak bagus juga berteman kepada siswa. Misalnya anak-anak sudah tidak mempunyai atau tidak menghargai gurunya karena dia menganggap gurunya itu adalah temannya. Posisi ini juga kurang baik yang kita terapkan. Yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Kalau di posisi ini seorang guru itu hanya melakukan posisinya seperti yang ada aturannya. Misalnya kalau dia mengerjakan tugasnya pasti nilainya akan bagus. Kalau tidak ya pasti nilainya juga akan jelek. Itu berarti dia posisinya sebagai pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Di sini adalah posisi yang paling tepat kita sebagai seorang guru. Mengapa saya katakan begitu? Karena posisi terakhir ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi ini saya pada 2 minggu yang lalu saya sudah coba terapkan. Ada murid saya yang selalu datang terlambat. Dia selalu datang jam 8 pagi. Sedangkan kita masuk sudah setengah jam sebelum dia sampai di sekolah. Sehingga saya melakukan kepada anak itu, memanggilnya dan mengatakan ini sudah jam berapa, supaya dia itu tidak rasa kita ini menghukumnya. Kita tanyakan kepada mereka, apakah ini jam berapa sekarang? Dia katakan jam 8 Bu. Kita masuk jam berapa nak? Dia mengatakannya jam 7.30 Bu. Apakah ini bagus atau tidak? Dia yang mengatakan bahwa itu perbuatannya tidak bagus. Dan saya menanyakan kenapa bisa dia selalu datang jam 8. Dan dia mengatakan bahwa dia selalu tidur terlambat sehingga bangunnya juga pagi terlambat. Saya mengatakan kepada dia, kira-kira apa yang bisa dia lakukan agar sifatnya kelakuannya itu tidak atau kebiasaannya itu tidak akan terulang. Dia mengatakan bahwa saya akan tidur lebih awal agar saya bangunnya pagi. Alhamdulillah 2 minggu ini saya pantau dia sudah tidak terlambat lagi. Mungkin dia kemarin saya melakukan pertama itu saya langsung tidak menanyakan kepada siswa itu kenapa dia bisa terlambat. Saya langsung, kau setiap hari selalu terlambat. Itu mungkin dia rasa besok juga ibu guru cuma bilang begitu. Menjadi kebiasaan. Tapi karena kita menegurnya dengan bagus dan memberikan penjelasan bahwa kira-kira kalau kamu datang jam 8,
pembelajaran itu sudah mulai 7:30, kira-kira yang rugi siapa? Dia akan memahaminya bahwa yang rugi itu dia sendiri. Saya lanjut. Yang keenam itu yaitu keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini hampir sama dengan disiplin atau peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu misalnya memakai sepatu itu harus warna hitam. Itu sudah peraturan di sekolah misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih universal, maksudnya umum. Kita tanyakan langsung kepada anak-anak itu apa yang kita bisa kesepakati atau kita yakini dalam kelas kita masing-masing. Alhamdulillah saya juga sudah mulai juga membuat kesepakatan kelas walaupun saya memegang kelas 1, tapi mereka juga sudah agak paham sedikit yang saya utarakan kepada mereka. Sebuah keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yaitu disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Seperti saya terapkan bahwa di kelas itu tidak boleh makan. Kira-kira saya tanyakan kepada siswa, kira-kira kalau di dalam kelas itu makan bagus tidak? Atau kepada anak-anak itu kita melakukannya atau melihat langsung kenyataannya. Mereka yang menjawab bahwa kalau kita makan di kelas ibu guru, makanannya akan tercecer atau bau di dalam kelas. Maka mereka sudah mempunyai kesadaran bahwa makan itu tidak bagus di dalam kelas karena akan mengganggu proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua biasanya membuang sampah. Saya sudah menyiapkan di kelas itu, di pojok-pojok itu sudah ada tong sampah, sehingga mereka sudah paham bahwa di mana tempat membuang sampah. Karena kalau mereka membuang sembarangan, maka kelas itu tidak akan rapi dan tidak akan nyaman kita untuk belajar. Di sini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Kira-kira ada yang dari Bapak Ibu guru bisa mau jawab ini? Mengapa kita harus mencuci, misalnya pertanyaannya, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Itu pertanyaannya kepada anak-anak, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Ada yang bisa memberikan anunya, Bapak Ibu guru? Silakan Ibu Vera. Iya, betul sekali, Bu. Ya, di sini kita membuat keyakinan kelas itu atau peraturan itu, kan kalau peraturan itu dia berhubungan dengan hukuman. Tapi kalau peraturan kelas itu misalnya yang sudah kita kesepakati bersama-sama. Yang kedua itu mengapa kita harus menggunakan helm yang seperti saya jelaskan awal tadi, kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa memakai helm itu nilai kebaikannya, nilai positifnya yang kita terapkan kepada anak-anak. Ada yang bisa yang nomor 2? Iya, untuk keselamatan. Iya. Oke, berarti ini kita lanjut saja. Kalau ini Bu cuma dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Di sini saya guru dan peserta didik memasang hasil kesepakatan kelasnya. Jadi saya membuat kesepakatan kelas kepada anak-anak itu walaupun mereka masih kelas 1, tapi mereka sudah bisa menuliskan apa yang jadi keinginan mereka di kelas. Saya memberikan kertas yang berwarna kepada mereka dan mereka menuliskannya walaupun
tidak apa ini tidak maksimal, tapi mereka sudah paham bagaimana itu membuat kesepakatan kelas. Ya, kalau yang ini yaitu hasil kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Kesepakatan kelas itu tidak perlu panjang-panjang atau yang mudah diingat sama anak-anak. Dan kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati bersama-sama, misalnya melaksanakan piket kelas, walaupun kelas 1 sudah dibiasakan bahwa itu adalah kebiasaan baik, yaitu melakukan piket, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang atau teman, berpakaian rapi, menjaga kebersihan. Keenam, mendengarkan guru dengan benar. Yang ketujuh, meminta izin kalau ingin keluar ke kelas. Ini yang saya sudah terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini juga yang paling materi yang paling saya senangi yaitu di segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Di sini biasa kita kalau di kelas ada anak-anak berkelahi, langsung kita memberikan hukuman. Seharusnya kita sebagai guru itu harus tidak langsung memberikan keputusan. Kita harus mencari tahu dulu bagaimana. Kita tidak perlu mencari tahu siapa yang salah, tapi kita menstabilkan identitas itu seperti setiap orang kita kasih pemahaman kepada anak-anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya. Pasti mereka itu melakukan misalnya berkelahi di kelas. Kita menanyakan kenapa melakukan perkelahian di jam pembelajaran. Biasanya kita kan cuma mendengar, kau memang itu nakal sekali. Langsung saja kita menghukumnya. Seharusnya itu kita memanggil mereka tanpa ada dari teman-teman mereka, kita di tempat lain untuk menanyakan mengapa mereka berkelahi. Kita mencari tahu dulu, jangan langsung, ibu dia yang salah, bu, dia langsung kita menghukum. Itu sebaiknya dihilangkan sedikit-sedikit. Harus kita menanyakan dulu kenapa itu bisa terjadi, dan menanyakan bahwa apakah betul yang kelakuan yang dia lakukan itu apakah bagus atau tidak. Ya, mungkin sekian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu Guru. Adakah yang bisa ditanya atau di-sharing dalam pemaparan materi saya ini? Silakan Pak Moderator. Terima kasih kepada calon guru penggerak kita, Ibu Mayati, telah mensosialisasikan disiplin budaya positif di sekolah kita. Pada Bapak Ibu tentunya sudah mendapat materi ini. Ini merupakan awal sosialisasi ke depannya. Nanti akan dibahas karena di sekolah kita apa saja hal-hal yang perlu kita sepakati merupakan budaya positif dan harus merupakan panduan kita sekolah ini. Itu titik akhir kita seperti itu. Dan dimulai dari dulu. Jangan kita hanya menjuru kepada anak-anak posisi itu. Jadi kita. Jadi Bapak Ibu silakan beberapa menit ini ke depannya untuk berikan pertanyaan maupun sanggahan ataupun ada usul-usul yang penting. Silakan Bapak Ibu. Ibu Saka ada yang perlu ditanyakan?
silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita mengadakan budaya positif di kelas masing-masing. Jadi kalau kita sudah sepakati, kalau bisa dari diri kita dulu, jangan kita membuat kesepakatan kelas, tetapi kita yang membuat, kita yang apa? Melanggar. Yang langgar. Jadi kalau betul-betul kita sepakati, berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita sudah kesepakatan keras, anak-anak sudah masa sudah sepakat tapi ibu gurunya kok kita terlambat. Jadi barangkali kita mulai dari anak diri kita atau dari kita, baru kita membuat kesepakatan keras. Kalau belum maksimal kita membuat kesepakatan, jangan dulu, karena kita memberikan kepada anak-anak. Nantinya kalau kita melanggar, aduh, bagaimana ini? Ibu sudah buat kesepakatan, tapi itu juga terlambat. Artinya anak-anak tidak berani juga mengungkapkan, biasa bisik-bisik dengan temannya. Bagaimana teman-teman? Kan ibu sudah bilang jangan begini, tapi ibu juga melanggar. Jadi kalau membuat kesepakatan, nanti betul-betul apakah kita sudah mampu melaksanakan itu, tapi dengan budaya yang kita biasakan sedikit demi sedikit, sehingga anak-anak juga terbiasa apa yang sudah kita sepakati, mereka juga tidak segan-segan untuk berbuat dan tidak melanggar apa yang sudah disepakati oleh ibu guru di kelas masing-masing. Ya, saya rasa ini. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum barangkali karena ada yang bertanya, yang kami harapkan karena juga saya dan Ibu kepala sekolah ini selaku pengajar praktik, sangat mengharapkan yang sangat penting sekali. Ini kan yang kita harapkan adalah calon guru penggerak. Jadi menggerakkan kita di sekolah. Memang ada di tempat-tempat lain. Kalau biasanya begini, kalau guru penggerak sudah melakukan hal ini, biasa ada sifat-sifat biasanya dia cuek, tidak guru dan sebagainya. Ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan kita semua. Karena ini program pemerintah, apalagi yang disampaikan tadi, bahwa di tahun ini juga akan dicanangkan kurikulum Merdeka Belajar. Inilah yang dia punya isi kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran yang bersifat seperti yang disampaikan di dunia tadi. Seperti saya sangat tertarik tadi. Ada perbedaan antara tata tertib, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang lebih halus itu keyakinan kelas. Tata tertib misalnya begini, dia bersifat melarang, jangan membuang sampah sembarang tempat. Kedepannya bukan lagi seperti itu bunyinya. Dia buang, mengajak kepada mereka, mari kita membuang sampah pada tempat. Ada lagi keyakinan kelas, keyakinan merupakan dia punya keyakinan membuang sampah pada tempatnya akan menyebabkan beberapa, misalnya akan menyebabkan penyakit. Itu mana terpilih bagi ibu keyakinannya seperti ini. Kalau kita mau buang sampah bukan pada tempatnya, akan ada hal-hal yang bersifat negatif akan ditimbulkan. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Dia akan beda tata tertib, kemudian kesepakatan kelas, dan lebih halus lagi adalah keyakinan kelas. Saya kira itu akhirnya seperti itu. Saya kira sangat menarik sekali apa yang saya tadi Mayanti, dan ini merupakan awal saja sosialisasi kedepannya. Kita harus menggunakan ini dan akan dituntut kita karena sekolahnya kita sudah ada guru penggerak dan ada penjauhan ke sekolahnya kita. Jadi hanya menurut kita harus sangat mendukung. Ada dukungan dari kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu dukungan kita. Karena ini merupakan program pemerintah tentang program jalur.
Saya kira ini yang perlu saya tambahkan selaku juga pengajar praktik, karena nanti ke depannya apa yang saya sangat bersyukur sekali sekolah ini, nanti ada Pak Haryanto, dia akan menanyakan apakah Ibu Mulyani sudah mengadakan sosialisasi. Jawabannya sudah ada. Maksudnya apa? Dia sudah melaksanakan. Dan ini tadi ditanyakan oleh pengajar praktik nanti. Dan alhamdulillah Ibu Mulyani sudah melaksanakan itu. Terima kasih. Untuk itu kami kembali saya sampaikan ke Ibu Mulyani selaku apa namanya PPT. Silakan Ibu Mulyani, barangkali ada hal yang perlu disampaikan sebagai penguatan terakhir. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Mungkin apa yang saya paparkan tadi belum maksimal karena ini adalah proses dari pembelajaran saya. Jadi saya ingin dukungannya kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior, memberikan saya masukan atau saran yang bagaimana yang bagusnya. Di sini saya memberikan penguatan lagi bahwa apa yang disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah itu memang betul. Kita sebelum menerapkan budaya positif ini mungkin kita terapkan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau sudah kita bisa memaksimalkan kepada diri kita sendiri, barulah kita akan menerapkan ke kelas kita masing-masing atau khususnya di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyani selaku guru gerak, dan kemudian kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah